Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, akhirnya teka-teki itu terjawab sudah. Ke arah mana dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Mereka mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dengan wakil presiden still unquestionable, ya kan? Jadi sobat RH sekalian, still questionable ya. Jadi sobat RH sekalian, yang jelas PAN tidak ke Anies Baswedan karena kurang insentifnya. Kemudian Golkar juga barangkali khawatir ya kalau di sana diobok-obok terus, maka akhirnya mungkin atas restu istana mereka berlabuh ke Prabowo Subianto. Jadi jelas dari awal Partai Amanat Nasional menunggu perintah Pak Lurah, demikian juga Golkar untuk mendukung. Apakah dengan demikian nanti terakhir Presiden Jokowi akan melabuhkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan somebody? Bisa jadi somebody itu kalau judicial review di MK diterima adalah Gibran Rakabuming, ataukah tetap setia kepada partainya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selalu menganggapnya sebagai petugas partai. Kalau kita lihat dalam tanda kutip keberanian PAN dan Golkar untuk menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto, maka sepertinya bisa dipastikan bahwa memang arah dukungan Presiden Jokowi akan jatuh ke Prabowo Subianto. Sepertinya begitu ya. Jadi itulah politik ya. Bisa berubah setiap saat. Dan tidak heran kalau partai-partai baru yang tadinya mengatakan mendukung Ganjar Pranowo juga akan lari. Kita lihat nanti. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat apakah PDIP akan ditinggalkan sendirian dan P3 kemudian hanya menjadi pendamping kecil dari PDIP. Kita lihat ya. Oke. Coba kita bacakan sobat era sekalian. Gerindra, PKB, Golkar dan PAN resmi bangun koalisi Pilpres 2024. Jakarta, CNN Indonesia, Partai Golkar dan PAN sepakat bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB menghadapi pemilu 2024. Koalisi ini untuk mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Deklarasi bergabungnya Golkar dan PAN digelar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Munasprok Jakarta pada Minggu pagi. WIB. Ketua umum masing-masing partai hadir dan berbicara dalam deklarasi ini. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan dukungan partainya terhadap Prabowo tak lepas dari sejarah kedekatan Menteri Pertahanan itu dengan Golkar. Semua memori baik dikeluarkan ya. Tergantung kita mau mengeluarkan yang mana. Sementara itu Ketua Umum Zulkifli Hasan, kenapa Golkar menjatuhkan pilihan ke Prabowo tidak lain tidak bukan karena Letnan Jenderal Prabowo lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu beliau mengikuti berbagai kegiatan di Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter searah setujuan dengan Golkar Pak Prabowo, kata Airlangga dalam pidato deklarasinya. Kalau dia setia sama Golkar, kenapa bikin partai baru yang justru memperkecil Golkar ya. Sementara itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan resmi berharap dukungan PAN bersama partai-partai lain bisa mengantarkan Prabowo menjadi presiden terpilih di Pilpres 2024 ya. Masanya dukung Anies tapi bosnya dukung Prabowo Subianto. It's okay ya. Mudah-mudahan kita bersama PKB, Gerindra, Golkar, serta PAN dan teman-teman partai lainnya bisa menuntaskan. Februari 2024 insya Allah Pak Prabowo ya menjadi presiden menurut dia ya, kata Zulkifli.
Dukungan dari PAN dan Golkar ini makin menguatkan posisi Prabowo sebagai capres. Sebelumnya Prabowo hanya didukung oleh Gerindra dan PKB. Namun dalam koalisi baru ini masih belum menemukan kesepakatan soal calon wakil presiden pendamping Prabowo. Sejumlah nama cawapres pendamping Prabowo sudah beredar, salah satunya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selain itu ada juga wacana menduetkan Prabowi dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang belakangan rajin digaungkan oleh PAN. Ya. Nama-nama lain yang juga masuk bursa cawapres Prabowo adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Yeni Wahid, Mahfud MD hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Nama terakhir terbentur syarat usia capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu. Namun undang-undang tersebut kini tengah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya, luar biasa ya. Ganjar diterima oleh Airlangga Hartarto, tapi akhirnya Airlangga Hartarto tetap mendukung Prabowo Subianto. Jelas kita akan melihat nanti akan ada yang dikhianati paling tidak ya. Jadi kalau Jokowi misalnya mendukung Prabowo, maka yang akan merasa dikhianati pastilah PDIP dan Megawati. Kalau Jokowi tetap mendukung Ganjar Pranowo, yang merasa dikhianati Prabowo Subianto. Karena itu saran saya kepada Presiden Jokowi ya netral lah. Ya, lebih baik netral daripada cawe-cawe untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Karena netral itu jauh lebih baik bagi Indonesia ya, gitu ya. Oke, coba kita lihat ya. Coba kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Tentu ada pro dan kontranya, tapi kita biarkan ya. Tetapi yang one thing for sure, rasanya tidak mungkin PAN dan Golkar merapat ke Prabowo kalau tidak ada sinyal dari istana, terutama dari Presiden Jokowi. Jadi bisa dipastikan ya Pak Lurah memerintahkan untuk mendukung Prabowo, maka mereka pun mendukung Prabowo. Walaupun tanpa hitung-hitungan, yang penting selamat. Sebagai contoh misalnya Golkar. Golkar kan partai besar, partai nomor 2 kursinya di DPR, tetapi rela mendukung partai yang lebih kecil tanpa reserve, artinya tanpa mengatakan apakah mereka menginginkan jabatan wakil presiden atau tidak. Muhaimin yang lebih kecil saja mengatakan mendukung dengan keinginan untuk menjadi wakil presiden. Oke, coba kita lihat ya. Itulah politik saling sandra. Ada yang dibilang pasien berjalan, ada yang bilang pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat inap ya. Daripada menjadi pasien rawat inap, maka lebih baik menurut apa kata kekuasaan. Itu yang sering diyakini orang ya, yang merupakan hal yang buruk dalam politik kita. Jadi pemilihan itu bukan karena kesadaran massa ya, bahwa misalnya massa Golkar, massa PAN mendukung Prabowo, tetapi lebih pada soal pilihan bahwa Anda mau jadi pasien inap atau pasien rawat jalan. Itu yang jadi masalah ya. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.